Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita belajar tema 7, pembelajaran 4, materi pembelajaran IPS KD 3.2 dan 4.2. Ya, hari ini kita belajar keragaman ekonomi di Indonesia. Ya, pada pembelajaran sebelumnya telah dijelaskan bahwa kondisi wilayah Indonesia mempengaruhi keragaman aktivitas ekonomi penduduk. Ya, kalian pasti udah tahu ada 4 macam aktivitas ekonomi, yaitu di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Ya, ternyata selain 4 tersebut ada kegiatan ekonomi lainnya. Apa saja itu? Nah, yang pertama, aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Bumi Indonesia mengandung banyak bahan tambang. Berbagai bahan tambang di Indonesia diantaranya emas, perak, minyak bumi, timah, aspal, gas alam, tembaga, belerang, nikel, dan masih banyak lain. Berbagai bahan tambang tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Hasil tambang merupakan sumber pendapatan negara yang besar. Pemanfaatan barang tambang yang tepat dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ya, barang tambang tersebut bersifat tidak dapat diperbarui sehingga perlu dimanfaatkan dengan bijak. Ketersediaan barang tambang harus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Selain itu, perlu juga dicari sumber daya alternatif. Dengan begitu kita dapat bergantung pada barang tambang yang terbatas dan terbatas persediaannya. Ya, contoh pertambangan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertambangan minyak bumi di Sorong, Papua, dan Tarakan, Kalimantan Utara. Yang kedua, pertambangan batubara di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Yang ketiga, pertambangan timah di Bangka, Belitung, dan Singkep. Yang keempat, pertambangan emas dan perak di Tembagapura, Papua. Ya, aktivitas ekonomi yang lainnya, yang kedua yaitu aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan menyalurkan barang produksi dari produsen ke konsumen. Pedagang menjual barang ke konsumen. Jenis usaha perdagangan diantaranya perdagangan bahan makanan, perdagangan sandang, perdagangan perhiasan, perdagangan hewan, dan lain sebagainya. Menurut tempat usahanya, perdagangan dibedakan menjadi tiga sebagai berikut. Yang pertama, pedagang tetap, yaitu pedagang yang memiliki tempat yang tetap, misalnya perdagangan di pasar, ruko, toko, warung, atau supermarket. Yang kedua, perdagangan asongan, yaitu perdagangan yang tidak menetap dan perdagangan dengan cara berkeliling. Yang ketiga, perdagangan kaki lima, yaitu pedagang yang tidak menetap dan berpindah-pindah tempatnya. Contohnya pedagang di pinggir jalan raya, stasiun kereta, atau terminal bus. Ya. Yang selanjutnya, apa saja aktivitas ekonomi di Indonesia? Yaitu aktivitas ekonomi di bidang perindustrian. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang yang jadi. Barang-barang tersebut diolah menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi. Untuk menggunakannya berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi 4, yaitu industri rumah tangga. Yang pertama, industri rumah tangga yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari 4 orang. Industri rumah tangga biasanya memiliki modal yang sangat terbatas. Tenaga kerja berasal dari anggota keluarga dan pemilik atau pengelola industri, biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. Contoh industri rumah tangga apa saja? Yaitu industri anyaman, industri kerajinan, dan industri tempe tahu, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya industri kecil, yaitu industri yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 5-19 orang. Ciri industri kecil adalah pemilik modal yang relatif kecil, tenaga kerjanya berasal dari lingkungan sekitar atau masih ada hubungan saudara. Contoh industri kecil yaitu industri genting, industri batu bata, dan industri pengelolaan rotan. Yang selanjutnya industri sedang.
yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20 sampai 99 orang. Ciri industri yang sedang adalah memiliki modal yang cukup besar, tenaga kerja memiliki keterampilan tertentu, dan pemimpin perusahaan memiliki kemampuan manajerial tertentu. Contoh industri sedang apa saja? Yaitu industri konveksi, industri bordir, dan industri keramik. Selanjutnya, yang terakhir industri besar, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja 100 orang atau lebih. Ciri industri besar tersebut adalah memiliki modal yang sangat besar, menggunakan peralatan berupa mesin-mesin modern, memperlakukan banyak tenaga kerja yang ahli atau terlatih, dan barang yang dihasilkan jumlahnya banyak dengan kualitas tinggi. Selain untuk memenuhi kebutuhan domestik, produk yang dihasilkan juga untuk memenuhi komoditas ekspor. Contohnya industri besar yaitu industri kendaraan bermotor, pengelolaan besi baja, semen, pupuk, dan pabrik farmasi. Yang terakhir, aktivitas ekonomi di bidang jasa. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai negara yang luas dengan bentuk wilayah berupa kepulauan, wilayah Indonesia dihubungkan oleh selat dan laut. Untuk menjangkau antar pulau dibutuhkan sarana transportasi. Sarana transportasi di Indonesia yaitu transportasi darat, udara, dan laut. Tidak hanya itu, untuk menjalin komunikasi juga diperlukan sarana komunikasi. Kegiatan transportasi dan juga komunikasi merupakan kegiatan dari aktivitas ekonomi masyarakat di bidang jasa. Aktivitas jasa lainnya antara lain jasa perbankan dan keuangan, jasa konsultasi hukum, jasa pariwisata, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan masih banyak lagi. Ya, semua itu merupakan kegiatan ekonomi di Indonesia. Ya, banyak sekali kegiatan atau keragaman ekonomi di Indonesia. Kalian harus pahami dan mengerti. Oke, anak-anak, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.